Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pada saat proses pembelajaran berlangsung Allah senantiasa memberkahi kita dalam menuntut ilmu. Silahkan KM-nya untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengecek kerapihan dari kelas. Coba perhatikan di sekitar kalian terdapat sampah tidak? Apabila ada sampah, silahkan kalian ambil sampah tersebut, kemudian buang ke tempat yang telah disiapkan ya, dipersediakan di luar kelas sana. Silahkan jangan lupa di kolong mejanya kalian perhatikan, kalian lihat, takutnya ada sampah, jangan sampai ada sampah yang tertinggal di dalam kelas. Silahkan. Sudah semuanya? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sebentar ya. Nah, baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Muklis. Kenapa Muklis? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muklis sudah lama sakitnya? Oh iya, dari kemarin ya? Ya, tidak apa-apa. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata teman kalian ada yang tidak masuk. Muklis ya, kita doakan semoga Muklis cepat sehat, kemudian nanti bisa berkumpul kembali bersama kita belajar di sekolah lagi. Jangan lupa nanti dijenguk ya Muklisnya. Iya. Jadi hari ini yang tidak hadir hanya Muklis saja. Baik, tidak apa-apa. Nah, karena sekarang itu sudah memasuki musim hujan, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan. Jangan sampai kalian jajan sembarangan. Kemudian jangan sampai kalian ketika berangkat ke sekolah tidak sarapan terlebih dahulu. Usahakan kalian sarapan terlebih dahulu ya. Kemudian jangan main hujan-hujanan. Jangan jajan sembarangan. Jaga makanannya, jaga kesehatannya. Oke. Coba sekarang Ibu ingin bertanya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul sekali, pada hari ini kita akan belajar tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, Ibu ingin mereview pembahasan yang sebelumnya. Coba siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang masih ingat pengertian dari qada? Iya, silahkan Jaskia. Betul sekali, qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah dan kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Nah, kemudian pengertian qadar, siapa yang masih ingat? Betul sekali, qadar adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan irodahnya. Nah, coba Ibu ingin sebutkan dua dalil yang tentang qada dan qadar. Ya, silahkan Permana. Betul sekali, yang pertama adalah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua, betul, Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Coba satu lagi, Quran Surat apa? Betul, Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Coba Ibu ingin Fatimah bacakan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
Baik, terima kasih Fatima. Masya Allah, sudah bagus ya bacaannya. Nah, coba Ibu ingin bukan Muhammad ya, Muhammad. Silahkan bacakan Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Masya Allah, terima kasih ya Muhammad. Nanti diperbaiki lagi ya bacaannya. Dan yang terakhir, Ibu ingin Permana, coba bacakan Quran surat Al-Qamar ayat 49. Masya Allah, terima kasih ya Permana, sudah bagus bacaannya, tetap dipertahankan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang macam-macam takdir. Ada berapa? Betul sekali, macam-macam takdir ada 2. Yang pertama apa? Betul, takdir mubram. Mubram ya. Apa itu takdir mubram? Betul, takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar oleh manusia. Coba yang kedua, takdir mu'alaq. Apa itu takdir mu'alaq? Betul sekali, takdir yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Contohnya seperti apa? Betul sekali, misalkan seseorang yang tidak mampu kemudian dia berusaha, maka dia bisa memenuhi kebutuhan ekonominya atau berkemampuan. Bagus sekali. Alhamdulillah ya, reviewnya sudah bagus. Ibu sangat senang kalian masih mengingat dan juga memahami materi yang minggu lalu. Semoga pada pembahasan materi hari ini pun kalian dapat memahami, kemudian dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran nanti. Yang pertama adalah siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari remaja. Yang kedua adalah siswa mengetahui adab pergaulan menurut Islam. Yang ketiga, siswa mengetahui perilaku menyimpang yang harus dihindari. Dan yang keempat, siswa mengetahui dampak negatif dari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang harus kita tempuh di akhir pembelajaran nanti adalah siswa diharapkan mampu mengetahui hikmah dari akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, adapun metode yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode diskusi, dan yang ketiga adalah metode penugasan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, sudah siap belajar? Alhamdulillah, bagus sekali. Tetap semangat untuk menuntut ilmu demi masa depan yang cerah. Ibu harap kalian tetap fokus dalam memperhatikan dan juga memahami setiap materi yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang Ibu ingin kalian lihat ya. Kalian lihat di papan tulis. Nah, terdapat potongan ayat. Coba siapa yang mau membacakannya? Ya, mangga silahkan Astri. Masya Allah, terima kasih ya Astri. Nah, Astri tadi membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Coba siapa yang dapat menjelaskan keutamaan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu? Betul sekali. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu bermakna agar kita sebagai makhluk sosial itu saling kenal mengenal, di mana di dalam ayat tersebut terdapat lafad lit ta'arufu, yang mana diwajibkan bagi kita sebagai manusia sosial untuk saling kenal mengenal. Selain itu, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini juga menjelaskan tentang orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yaitu
orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Nah, anak-anakku sekalian, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjadi gerbang atau mengawali pembahasan kita tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, yakni tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, Bu, apa kaitannya antara tema hari ini dengan ayat tersebut? Nah, di dalam ayat tersebut kan dijelaskan bahwasannya sebagai makhluk sosial kita harus saling kenal mengenal. Nah, di dalam proses saling kenal mengenal itu kita harus mengetahui batasan-batasan atau adab dalam berperilaku sosial. Nah, itu merupakan kaitannya antara ayat yang telah dibacakan tadi dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin kalian lihat lagi di papan tulis ya. Coba lihat. Ya, terdapat beberapa gambar. Nah, ada 3 gambar. Coba kalian deskripsikan gambar, masing-masing gambar tersebut atau keseluruhan dari gambar tersebut itu menceritakan tentang apa? Betul sekali, tentang perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, nanti kita pun akan belajar tentang apa saja sih perilaku-perilaku yang menyimpang di dalam Islam. Kemudian perilaku-perilaku apa saja yang harus kita teladani ataupun yang harus kita lakukan dalam bersosialisasi baik dengan teman, dengan keluarga, dengan sanak saudara ataupun dengan masyarakat. Nah, pengertian remaja, Ibu akan menjelaskan sedikitnya pengertian dan juga ciri-ciri dari remaja. Nah, pengertian remaja ini menurut Zakiyah Darajat yaitu kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak. Kemudian baru sempurna ketika seseorang itu berumur 12 tahun. Kemudian kesanggupan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak dari fakta yang ada, mulai dari umur 14 tahun. Nah, Zakiyah Darajat ini mengemukakan bahwa terdapat 2 fase, yakni fase 12 tahun, yaitu pada fase ini dia mengemukakan kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak baru sempurna. Nah, kemudian pada umur 14 tahun, Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa pada 14 tahun ini remaja seringkali menolak hal yang menurutnya kurang masuk akal. Nah, jadi menurut Zakiyah Darajat, usia remaja itu antara 17 sampai dengan 21 tahun. Nah, fase remaja ini itu merupakan fase peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Nah, sebelum menuju dewasa itu maka kita akan berada di fase remaja. Nah, adapun ciri-ciri remaja secara umum, yaitu yang pertama suka membantah, menentang, menolak, dan berontak. Yang kedua suka berangan-angan atau berkhayal atau berimajinasi. Yang ketiga adalah cenderung pendapatnya merasa benar. Yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Kemudian banyak kemauannya. Kemudian yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Kalau pada bahasa sekarang itu caper ya, cari perhatian, di mana dia melakukan suatu kegiatan yang orang-orang itu ingin melihat ataupun memperhatikannya. Dan yang ketujuh, masa mencari jati diri. Yang kedelapan, selalu ingin diikuti keinginannya. Yang kesembilan, suka menggebu-gebu atau kurang berhati-hati, kebanyakan ceroboh ya. Yang kesepuluh, cenderung sulit diatur, dan masih banyak lagi ciri-ciri daripada remaja. Namun, ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi merupakan ciri-ciri dari remaja pada umumnya. Semua ciri-ciri itu bisa terjadi pada semua remaja, bisa juga tidak. Namun secara umumnya ciri-ciri yang telah Ibu sebutkan tadi sering kali terjadi pada remaja.
Yang paling utama itu yang tadi, suka sekali mencari perhatian ataupun dia itu ingin diperhatikan. Maka pada masa remaja ini tak sedikit mereka yang melakukan suatu kegiatan yang mengundang perhatian orang, terutama perhatian orang tuanya karena ia merasa ingin diperhatikan. Kemudian menggebu-gebu atau ceroboh. Ketika dia bertindak, dia tidak memikirkan jangka ke depannya. Dia sering ceroboh ataupun tergesa-gesa. Nah, itu salah satu ciri dari remaja yang sering sekali kita temui pada masa ini. Nah, selain itu, ciri-ciri remaja yang terdapat yang umumnya seringkali terjadi juga masih banyak ya. Ibu yakin juga salah satu dari banyaknya ciri-ciri pasti terdapat dalam diri kalian. Mau itu dia selalu tergesa-gesa ataupun bahkan ceroboh, atau dia seringkali mencari perhatian, atau dia sering membantah atau berontak ya, ataupun dia juga sering berimajinasi atau berangan-angan. Nah, ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri yang harus diwaspadai ataupun diarahkan agar tidak menjadi bumerang bagi remaja tersebut. Apalagi pada masa remaja ini banyak sekali anak-anak yang sedang masanya itu dia ingin melakukan suatu hal yang baru. Dia penasaran, dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka dia melakukan ataupun mencoba hal itu agar rasa penasarannya itu terpenuhi atau terjawab. Nah, untuk menghindari terjadinya kenakalan remaja di lingkungan kita, ada beberapa wadah yang menyediakan agar remaja itu tidak membuang waktunya semena-mena. Salah satunya di masyarakat adanya Karang Taruna ataupun remaja masjid. Nah, organisasi-organisasi tersebut merupakan organisasi yang memiliki nilai positif, di mana para remaja dapat mengembangkan minat, bakat, kemampuan dirinya dalam wadah yang benar, kemudian pada jalan yang benar. Nah, di dalam masyarakat wadah-wadah tersebut sangat bermanfaat, apalagi bagi remaja, agar menekan terjadinya kenakalan remaja yang banyak sekali sekarang ini terjadi. Nah, selain di lingkungan masyarakat, ada juga wadah yang menampung para remaja di lingkungan sekolah seperti ekstrakurikuler, di mana di dalam ekstrakurikuler para remaja bisa menyalurkan bakat, minat, kemudian mencari tahu kemampuan dia pada bidangnya. Nah, maka dari itu ada beberapa ekstrakurikuler yang pada saat ini diwajibkan oleh sekolah untuk diikuti oleh seluruh siswa. Hal ini bermakna agar para remaja yang yang saat ini itu sedang masa-masanya berkembang atau tumbuh, pemikirannya berkembang dan tumbuh itu diarahkan menuju ke arah yang lebih baik melalui wadah yang disediakan baik oleh sekolah ataupun oleh masyarakat yang bernilai positif. Nah, kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam organisasi-organisasi tersebut merupakan kegiatan yang positif, di mana di sana juga tidak hanya belajar dan bersosialisasi dengan baik, tetapi juga di dalam organisasi tersebut menggali pengalaman yang nantinya akan berguna di masa yang akan datang. Nah, adapun adab ataupun pergaulan remaja menurut Islam. Yang pertama adalah menjaga sopan dan santun, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya kita harus sopan santun baik terhadap sesama, terhadap orang yang lebih tua, ataupun terhadap guru, sanak saudara, dan lain sebagainya. Yang mana menjaga sopan santun ini haruslah ditanamkan di dalam diri sejak dari kecil ya, tentang sopan dan santun itu.
Nah, kemudian yang kedua adalah mengerti dan memahami. Hal ini merupakan salah satu adab yang baik di dalam pergaulan remaja menurut Islam. Misalkan contohnya ya, ada teman kalian yang ingin bercerita kepada kalian tentang keluh kesahnya. Maka kalian dengarkan cerita teman kalian. Jangan kalian menghakimi, jangan kalian mencibir, karena rata-rata orang yang ingin bercerita itu dia tidak butuh solusi atau tidak butuh nasihat, tetapi dia hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Dia butuh tempat di mana tempat itu adalah menampung keluh kesahnya, karena ketika sudah bercerita maka hatinya akan terasa lega. Nah, selanjutnya adalah mengajak ke arah kebaikan. Teman yang baik adalah teman yang senantiasa mengajak kita ke arah yang lebih baik, yang mana memiliki tujuan yang mulia, yakni ingin dipertemukan kembali ataupun ingin berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kalian mendapatkan teman yang senantiasa mengingatkan kalian dalam kebaikan, jangan kalian sia-siakan teman itu. Jangan kalian kecewakan teman kalian itu, karena orang yang mengajak kita ke dalam kebaikan itu, kalau bahasa sekarang, limited edition. Jarang sekali orang apalagi pada pergaulan remaja sekarang yang menginginkan ataupun mengingatkan kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah berlaku jujur dan adil. Nah, salah satu perilaku yang baik dalam pergaulan remaja menurut Islam itu berlaku jujur dan adil. Ketika kalian berada di antara dua permasalahan, yang mana atau dua konflik, yang mana satu teman kalian, satu juga teman kalian. Nah, dari situ kalian harus berlaku adil, seadil-adilnya. Kemudian juga harus berlaku jujur, karena Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk berlaku jujur dan adil. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk atau salah satu adab yang baik di dalam pergaulan remaja menurut Islam, yang mana hal-hal tersebut haruslah kalian tanamkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama dalam kegiatan kalian bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Nah, selanjutnya adalah tentang perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ibu ingin kalian mendalami ataupun membahas materi ini dengan cara berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nah, untuk itu ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di buku ada 3 materi atau 3 submateri. Maka dari itu ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nah, silahkan kalian berhitung dari mulai 1, 2, 3, nanti balik lagi 1, 2, 3. Nah, yang angka 1 merupakan kelompok 1, angka 2 merupakan kelompok 2, angka 3 merupakan kelompok 3. Silahkan dimulai berhitungnya. Sudah? Oke, baik. Nah, tugasnya adalah kalian mencari materi tentang, misal kelompok 1 tentang minuman keras dan judi. Kalian cari dalil yang mendasari dari larangan ini. Kemudian nanti kalian jelaskan apa saja yang menjadi larangannya. Kemudian mengapa dalil tersebut menjadi dasar dari larangan ini. Nah, kelompok 2 tentang pergaulan bebas antar lawan jenis. Kalian cari dalilnya, kemudian kalian sambungkan dengan materi yang mana dalil tersebut menjadi dasar dari materi yang akan kalian diskusikan. Nah, kelompok 3 tentang tawuran. Kelompok 3 juga mencari tahu ya dalil tentang tawuran, yang mana dalil tersebut menjadi dasar dari kalian akan mendiskusikan materi tentang tawuran. Mengapa dalil tersebut menjadi dasar dilarangnya tawuran dan lain sebagainya. Nah, 3 kelompok silahkan duduk berkelompok ya. Ya, mangga. Ibu beri waktu kalian 30 menit untuk mendiskusikan bersama teman kelompok kalian. Silahkan.
Baik, bagaimana kelompok 1, 2, dan 3 sudah diskusinya? Alhamdulillah. Oke, silahkan. Untuk yang pertama, kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Silahkan. Bagus sekali kelompok 1. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 ya. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang larangan meminum minuman khamar, minuman keras atau khamar, dan berjudi. Dalilnya itu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Nah, yang dimaksudkan larangan meminum minuman khamar atau minuman keras dan larangan berjudi dalam pergaulan Islam. Mengapa? Apalagi bagi remaja ya, karena meminum minuman keras itu tidak baik dalam segi kesehatan ataupun secara medis. Itu dapat merusak pikiran ataupun ingatan, kemudian dapat menurunkan kesehatan kita. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras karena tidak ada manfaatnya, banyaknya malah madorotnya. Nah, kemudian judi, permainan mengundi nasib. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan permainan judi? Karena ketika kita mempercayai judi, maka kita tidak mengimani terhadap qada dan qadar. Maka dari itu judi merupakan salah satu perilaku yang menyimpang dalam pergaulan menurut ajaran agama Islam. Nah, dari materi ini tentang larangan meminum minuman keras dan judi, Ibu harap kalian pun dapat menghindari perilaku menyimpang ini. Yang pertama, sangat tidak baik ya, baik dalam segi kesehatan ataupun dalam segi agama sudah sangat jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kelompok 1 Ibu ucapkan, sudah sangat bagus presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah kelompok 2, Masya Allah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, untuk kelompok 2, dalil yang menjadi dasarnya itu adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang mana Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini Allah mengatakan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, apa relevansinya ataupun apa kaitannya antara ayat ini dengan materi tentang pergaulan bebas antar lawan jenis? Nah, pada saat ini banyak sekali para remaja yang melakukan ataupun berpacaran. Nah, padahal hal itu sudah sangat jelas dikatakan oleh Allah bahwa dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Nah, sedangkan pacaran itu menjerumuskan atau mendekatkan orang itu terhadap zina. Hal ini merupakan sudah dijelaskan oleh Allah ya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, di dalam berpacaran itu terdapat sering kali para remaja itu melakukan misalkan bertemu secara berduaan. Nah, dalam pertemuan secara berdua itu kan kita tidak pernah mengetahui ya apa yang akan terjadi nantinya. Apalagi ada orang yang ataupun ada pepatah yang mengatakan bahwa berduaan itu pasti yang ketiganya adalah setan. Nah, di dalam Islam pun dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan itu, apalagi yang bukan mahramnya itu, maka haram untuk bersentuhan. Apalagi ini pacarannya. Kita lihat melihat saja pada hari ini cara bergaya atau berpacaran orang-orang ataupun remaja itu sangat miris sekali. Mereka sering berpegangan tangan, padahal berpegangan tangan saja itu tidak dibolehkan atau haram baginya.
Apalagi ini sampai berpelukan ataupun pergi berduaan, kencan dan lain sebagainya. Itu sangatlah merupakan perilaku yang tidak terpuji atau perilaku yang melenceng dari ajaran agama Islam. Nah, Ibu harap di anak-anak Ibu ini tetap menjaga batasan dengan lawan jenis, tidak berpacaran ya, karena jodoh itu nggak akan kemana-mana, jodoh pasti bertemu. Bukan hanya bertemu, jodoh pasti bertamu. Nah, untuk usia kalian yang masih sangat belia ataupun dalam proses remaja ini, kalian jangan terburu-buru dan jangan khawatir. Katanya, Bu, kalau nggak pacaran nggak gaul. Nggak pacaran bukan berarti nggak gaul. Justru yang tidak berpacaran itu yang top, yang bagus sekali, karena tetap menjaga pandangan, menjaga batasan dengan lawan jenis, kemudian tetap memegang teguh syariat Islam, yang mana Allah pun melarang kita untuk mendekati zina. Dan pacaran salah satu kegiatan untuk kegiatan yang orangnya itu dapat terjerumus kepada zina. Tetaplah menjadi single lillah sampai nantinya akan datang jodoh kalian. Kalian itu pada masa sekarang itu ya, usia sekarang itu cukup belajar saja, fokus terhadap tujuan dan cita-cita yang harus kalian raih. Banggakan dulu orang tua, sukses dulu. Perihal jodoh mah nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang juga sudah memiliki jodohnya masing-masing. Apalagi ini baru kelas 9. Itu masih jauh perjalanannya. Jangan dulu mikirin perihal pacaran atau jodoh atau dan lain sebagainya. Nanti juga itu akan ada di waktu yang tepat. Ya. Iya, bagus. Terima kasih ya kelompok 2. Oke, kita beralih ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3 untuk maju ke depan. Sudah? Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih ya kelompok 3. Bagus sekali dalam penyampaiannya. Kemudian tadi bacaannya dibacakan oleh itu Julfa, Masya Allah, adem sekali ya ke hati ibu gitu, Masya Allah sekali. Nah, dasar yang melandasi dari dilarangnya tawuran itu Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yang mana ayat di atas ataupun ayat tersebut menjelaskan bahwa saling mengejek, mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan sebutan yang buruk adalah ciri orang yang zolim. Hati-hati loh apabila misalkan jangan memanggil teman kalian itu dengan sebutan orang tuanya, gak boleh loh itu. Banyak sekali fenomena yang terjadi pada saat ini karena sudah teman akrab atau sohib gitu ya, maka dengan seenaknya menyebut ataupun memanggil teman kalian dengan nama bapaknya atau nama ayahnya. Misalkan misalkan itu ya, siapa itu yang belakang? Siapa? Oh iya itu Wahyu misalkan. Wahyu itu nama bapaknya itu misalkan Asep. Nah terus itu tuh Ilham itu bilang ke Wahyu, "Hei Asep, itu nggak boleh, itu nggak baik ya, perilaku yang tidak baik." Nah di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan sebutan yang buruk adalah ciri orang yang zolim. Ataupun itu tidak sopan loh. Itu artinya tidak sopan memanggil teman kalian dengan panggilan atau nama bapaknya. Itu tidak sopan, tidak boleh, dan kebiasaan tersebut harus dihentikan, bahkan dihilangkan. Apalagi memanggil dengan sebutan, mohon maaf, kebun binatang pada keluar semuanya ya, itu nggak boleh. Itu merupakan ciri orang yang zolim. Panggillah teman kalian dengan panggilan sayang ataupun nama panggilan dia yang benar-benar panggilannya. Misalkan Ilham atau Wahyu. Nah seperti itu. Kemudian selain Quran Surat Al-Hujurat juga Quran Surat Al-Ahzab ayat 58, yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwasannya menyakiti orang lain tanpa adanya sebab yang jelas, maka orang itu adalah pembohong. Nah hati-hati, jaga lisan kalian. Jangan sampai lisan ataupun ucapan yang keluar dari mulut kalian itu menyakiti teman kalian.
apalagi kalau sudah sakit hati ya, itu harus segera minta maaf, jangan sampai ditunda-tunda, jangan sampai karena ucapan kita kepada orang lain yang membuat orang lain sakit hati. Kemudian kan ucapan itu adalah doa ya, doa yang akan berbalik kepada diri kita sendiri. Maka berucaplah yang baik, apabila tidak bisa berucap yang baik maka diam. Nah, ketiga, perilaku-perilaku menyimpang yang harus dihindari bahkan dijauhi dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah apa? Iya betul, meminum minuman keras dan judi itu harus dihindari. Yang kedua berpacaran. Yang ketiga adalah tawuran. Nah, ketiga perilaku itu harus senantiasa kalian hindari. Harus sekali kalian harus menjaga pergaulan dengan pergaulan yang baik, dengan adab ataupun menerapkan adab-adab yang baik yang tadi telah Ibu sampaikan. Nah, ketika kita ataupun bergaul dengan pergaulan yang melenceng dari syariat agama ataupun perilaku-perilaku yang melenceng ya, maka akan memunculkan dampak-dampak negatif dalam pergaulan kita ataupun dalam perilaku kita sendiri. Nah, apa saja dampak negatifnya? Coba siapa yang bisa menyimpulkan dampak negatif dari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja? Iya betul, tidak dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. Kemudian apalagi? Iya betul, kurang disenangi dalam pergaulan. Apalagi? Iya, teman dan tetangga malas mendekati, mereka akan menjauh. Apalagi? Betul sekali, dianggap mencemari lingkungan sekitar, dan banyak sekali dampak negatif yang dapat ditemui ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, kemudian apa yang dapat membentengi kita agar tidak melakukan perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat kepada perintah orang tua. Yang ketiga adalah aktif dalam kegiatan keremajaan di lingkungannya, baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Kemudian mengembangkan potensi diri secara positif. Dan yang terakhir adalah banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Nah, hikmah dari akhlak terpuji dari pergaulan remaja. Siapa yang dapat menyimpulkan hikmah dari kita berperilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Ya, Zahra. Betul. Dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada lagi? Betul sekali, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. Ada lagi? Hidup lebih tenang dan tentram. Ada lagi? Iya, menjauh dari kemaksiatan. Selanjutnya? Betul, dapat kepercayaan yang baik dari orang tua ataupun dari masyarakat. Nah, karena waktunya sudah sebentar lagi ya, kita akan menyimpulkan bersama-sama materi kita pada hari ini. Coba, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan. Betul sekali, ciri-ciri remaja pada umumnya adalah yang paling sering terjadi, iya betul, suka ingin diperhatikan, kemudian ceroboh ataupun sering tergesa-gesa. Kemudian apalagi? Ia merasa pendapatnya paling benar dan lain-lain. Kemudian apalagi perilaku yang menyimpang yang harus dihindari oleh remaja apa saja? Betul, meminum minuman keras atau khamr dan judi. Apalagi? Ia menjaga batasan dengan lawan jenis, dan yang terakhir adalah
tawuran. Nah, coba Ibu ingin bertanya kepada Bilqis. Coba Bilqis, dalil yang mendasari tentang dilarangnya meminum minuman keras dan judi, Quran surat apa? Betul sekali, Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, coba Ayu bacakan Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Bagus sekali, terima kasih Ayu. Nanti diperbaiki lagi ya bacaannya, sering-sering berlatih di rumah. Nah, selanjutnya coba Ibu ingin bertanya kepada Pasa. Bacakan Quran surat 32. Iya, terima kasih. Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Terima kasih Pasa, sudah bagus bacaannya. Coba Ibu ingin bertanya kepada Wildan. Quran surat Al-Isra ayat 32 itu menjadi dasar landasan dari apa? Betul sekali, pergaulan bebas antar lawan jenis, yang mana di dalamnya Allah memerintahkan kita untuk menjauhi ataupun menjauhi perbuatan zina. Nah, yang ketiga tentang tawuran. Coba Farhan, bacakan Farhan Quran surat apa yang menjadi dasar dari landasan tawuran? Betul, Quran surat Al-Hujurat ayat 11, silahkan bacakan. Alhamdulillah, bagus sekali Farhan bacaannya. Mahorijul hurufnya sudah bagus, tajwidnya juga sudah bagus. Nanti tetap dipertahankan ya. Nah, selanjutnya coba Ibu ingin bertanya, hikmah apa saja yang dapat kalian ambil dari pembelajaran pada hari ini? Betul sekali, menjadi teman ataupun menjadi teman yang baik bagi lingkungannya. Apalagi? Iya, betul. Bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah, apalagi menjauhi perilaku-perilaku yang dapat yang menyimpang dari ajaran Islam, dan masih banyak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, beberapa tujuan pembelajaran yang telah tadi Ibu sampaikan di awal setidaknya kita sudah mencapainya ya. Kalian sudah mengetahui tentang remaja dan ciri-cirinya, kemudian sudah mengetahui adab yang baik dalam perilaku pergaulan remaja, kemudian kalian sudah mengetahui perilaku-perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, kalian sudah mengetahui dampak negatifnya, dan kalian sudah mengambil hikmah dari pembelajaran yang telah kita bahas pada hari ini. Nah, untuk itu Ibu ingin kalian mengerjakan beberapa soal. Silahkan kalian buka bukunya, itu halaman 136. Terdapat uji kompetensi. Nah, 10 soal ya, silahkan kalian kerjakan. Nanti di minggu yang akan datang akan kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Untuk itu, Ibu harap kalian dapat mempelajarinya sebelum kita belajar bersama di sekolah. Silahkan kalian buka referensi-referensi lain yang memungkinkan, kemudian yang terpercaya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat, kemudian hikmah-hikmah yang kita dapatkan dapat menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kita. Kemudian ketika kalian sudah mengetahui perilaku-perilaku menyimpang, kalian dapat menghindarinya ataupun menjauhinya. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam mencari ilmu, dalam belajar, tetap berbahagia, tetap tingkatkan kualitas belajar kalian baik di sekolah ataupun di rumah.
Nah, baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih anak-anakku sekalian kelas 9 ya. Iya. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.